warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Latifah, Prodi PGMI Mahasiswi Indisnu Temanggung semester 6A. Jadi kali ini saya akan menerangkan mengenai fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan administratif untuk memenuhi tugas akhir UTS semester 6 mata kuliah evaluasi pembelajaran MISD yang diampu oleh Bapak Andrian Gandhi Wijanarko MP. Nah, evaluasi di sini sendiri menjadi suatu hal subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam lembaga sekolahan. Karena apa? Dengan evaluasi sendiri kita bisa mengetahui seberapa berkembangnya dan seberapa majunya hasil pendidikan tersebut. Kemudian, selain itu dengan evaluasi kita akan mengetahui maju mundurnya pendidikan tersebut. Kita akan mengetahui titik lemahnya dari pendidikan tersebut dan kita bisa mencari solusi dengan cepat. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Kalau tidak ada evaluasi, kemungkinan besar kita tidak akan mengetahui titik lemah dari pendidikan tersebut. Dan seberapa besar dampak dari evaluasi itu ke pendidikan, itu kita tidak akan mengetahuinya tanpa kita melakukan evaluasi. Dan bahkan mungkin bisa jadi kalau tanpa kita melakukan evaluasi, pendidikan kita itu tidak akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, evaluasi sendiri juga bisa dikatakan di mana suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Jadi, evaluasi pendidikan itu menjadi proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang sudah dilakukan atau sudah dialami. Nah, hasilnya itu berupa nilai, bisa berupa kualitatif atau kuantitatif. Nah, dari situ kita akan memberikan hasilnya itu sesuai dengan standar yang ada. Nah, hasil itu diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Secara umum, evaluasi itu memiliki 3 fungsi pokok, yaitu psikologis, didaktik, dan administratif. Kali ini kita akan membahas fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik. Nah, evaluasi itu untuk pendidik akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada si pendidik atau diri pendidik untuk apa yang usaha yang sudah dia lakukan dan hasilnya itu bisa dia ukur. Sehingga secara psikologis hal itu akan menjadikan pedoman untuk diri pendidik melakukan step atau langkah selanjutnya. Maka dengan evaluasi pembelajaran, pendidik itu bisa mengetahui seberapa jauh peserta didik itu memahami materi yang telah disampaikan, kemudian seberapa banyak materi yang telah dia kuasai, dan apakah metode model pembelajarannya sudah tepat untuk diaplikasikan. Dan jika evaluasi tidak berhasil, maka dapat dilakukan suatu proses yang dinamakan remedial. Peserta didik juga merasakan pentingnya evaluasi pembelajaran, yang dimana mereka bisa mengukur diri mereka sendiri dengan tes-tes yang diberikan oleh si pendidik kepada dirinya, yang dimana dia bisa mengukur pencapaian hasil belajar seseorang peserta didik dengan bentuk nilai, seperti halnya nilai yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik itu ada 5. Yang pertama itu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompok.
Untuk yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih kemudian menetapkan status peserta didik tersebut. Dan yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memerlukan atau membutuhkan. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu, hal itu akan memberikan petunjuk tentang sudah sejauh mana program pengajaran yang telah dilakukan atau dilaksanakan telah dapat dicapai. Secara garis besarnya, evaluasi pembelajaran bagi pendidik itu merupakan suatu sistem yang dimana untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan, baik itu untuk pendidik sendiri dan peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi evaluasi pembelajaran bagi administratif. Yang pertama itu ada memberikan laporan. Jadi selama ini pendidik atau guru dan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pasti akan menghasilkan laporan yang berbentuk apa? Yang berbentuk data. Seperti halnya nilai, terus catatan, dan masih banyak lagi. Nah, data itu nanti akan dilaporkan atau disetorkan kepada bagian administratif. Yang kedua, itu memberikan gambaran. Jadi, misal dalam hal penjurusan atau kemampuan peserta didik itu sendiri kan pasti guru sudah mengetahui dan memahami. Dia itu penguasaannya itu lebih ke A atau ke B. Misalnya kalau dia itu penguasaannya lebih ke bidang agama, dia bisa dijuruskan untuk masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu seperti halnya di MTS seperti itu. Kalau bisa lagi, kalau setelah dari SMP itu kalau dia sudah mengetahui minat dan bakat dia sendiri, dia akan mulai dijuruskan oleh guru-gurunya itu untuk dimasukkan ke IPA, IPS, otomotif, teknik pemesinan, elektro, administrasi, atau yang lain-lain. Nah, selain itu, yang ketiga itu memberikan bahan-bahan keterangan data. Yang dimaksud keterangan data di sini itu kelulusan atau tidak lulus. Contohnya seperti itu. Yang biasanya hal ini terjadi di kelas 6. Yang dimana saat itu melakukan ujian dan hasilnya itu lulus atau tidak. Selain itu ada juga dalam ujian kenaikan kelas itu biasanya akan menghasilkan data yang dimana datanya contohnya naik atau tidak. Dari berbagai fungsi evaluasi pembelajaran yang tadi kita bahas, evaluasi sendiri itu menjadi tolak ukur baik untuk pendidik atau guru dan peserta didik, yang dimana evaluasi ini sangat penting. Dengan evaluasi kita bisa mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan dan kemunduran, kemudian titik lemah dari kegiatan pendidikan tersebut, dan kita akan menjadi lebih mudah untuk mencari solusinya dan sehingga akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sekian dulu pembahasan kali ini mengenai fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan administratif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa lagi klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update dari aku. Dan follow IG ku di sini. And see you in the next video. Bye!